Kalau sudah orang tidak punya cinta dan rindu, tidak punya cinta, penghormatan kepada cucu baginda Nabi, bagaimana mungkin mereka akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada upaya-upaya untuk meragukan hal yang demikian ini. Mungkin isu tentang meragukan nasab dzurriyyah Nabi SAW yang ada di Indonesia. Anda jangan masuk wilayah itu. Itu akan merusak hubungan hati Anda kepada sesama kaum muslimin. Sudahlah, Anda tidak usah ikut membahas masalah ini, tidak usah ikut-ikutan. Kaulo sak rencang-rencang kalian KRT Fakih itu bagus. Nur Fadil, beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Maduddin Usman sudah sangat mantep madep ngasilake ing pikarep bahwa nasab Alawi itu batal. Yang paling dan yang penting kita ingat adalah kata-kata viralkan, sembrol. Kata-kata sembrol ini ternyata nasabe sembrol, nggak bener, bujui ngapusi gedabrus. Karena apa? Semuanya hasilnya adalah gara-gara ini menjadi renggang hati kaum muslimin. Ustadz dengan ustadz renggang, kiai dengan para habaib renggang. Apakah itu sebuah keindahan? Kalau memang sebuah kebaikan, tidak akan membuat kerenggangan. Jadi cukup Anda tidak usah membahas masalah ini. Tugas Anda adalah bagaimana Anda menjaga keluarga Anda. Ini tambahan dari kami. Rumah tangga Anda, anak-anak Anda, tidak perlu Anda ikut dalam wilayah caci maki, olok-olokan. Anda akan rugi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, niki jenenge akhlake kiai. Nek akhlake Habib mboten. Wah. Ini sapa? Aku iki cucu Nabi. Kon ku ora apa-apa nih karo aku lah. Nek kiai mboten. Anda akan rugi dalam yang demikian. Ini adalah termasuk upaya-upaya menjauhkan kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan termasuk ulama. Karena dari kalangan yang saat ini lagi dimusuhi oleh sebagian orang, mereka bukan saja disebut sebagai dzurriyyah Nabi, juga di antara mereka ulama-ulama Rasulullah. Ulama, kalau sudah kita dijauhkan dari mereka, kita jauh daripada ulama. Artinya yang beliau sampaikan tadi adalah kadang menjauhkan para ulama, menjauhkan dari dzurriyyah Nabi, yang kadang dzurriyyah Nabi adalah juga ulama. Saya tidak mengikuti teori murni dari Kiai Haji Maduddin Usman saja, tetapi saya juga meneliti. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, 2 kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah, yang ketiga kitab Tabaqatul Khawas. Wajib memiliki 3 kitab ini untuk menentukan, memastikan nasabnya habaib itu kloningan, modifikasian atau asli sesuai dengan data yang ada dalam kitab-kitab nasab, sejarah, tobakot dan lain-lainnya, baik dari internal mereka ataupun eksternalnya. Apa yang terjadi pada umat nanti? Lihat permusuhan, hari ini terjadi permusuhan. Kami himbau kepada semuanya, wahai para perindu baginda Nabi, pecinta Nabi, pecinta dzurriyyah Nabi, Anda jangan masuk wilayah itu. Anda jangan ikut membahas masalah ini, mengotori hati kita. Guru-guru Anda sudah mengajari, guru-guru Anda di para kiai, para habaib mengajari kebaikan, itu sudah selesai. Anda jangan ikut-ikut dengan gaya bermacam-macam yang itu merugikan umat Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari baginda Nabi Muhammad SAW. Megang 3 kitab ini, pasti jelas isinya. Okay? Jelas isinya bahwa memang nasab wayang kamakola Syekh Khalil Yahya Khalil Sakuf, ketua PBNU. Mungkin kalau urusan politik apa? Oke, yang jelas kalau urusan agama tidak seperti itu. Tidak menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan kebencian. Urusan agama tidak akan menanamkan caci maki. Urusan agama tidak akan menanamkan dendam. Urusan agama tidak akan menanamkan perpecahan. Sekarang ini tidak ada yang paling, Bapak Ibu, saudara sedoyo. Sedoyo niki sami-sami padha pintere. Semua wis padha pinter, ora iso diapusi maneh.
Ora iso diapusi saiki, wis padha pinter kabeh. Tidak ada yang paling alim, alamah. Sekarang ini sama-sama. Orang akan tajam, cerdas, pandai pada bidangnya masing-masing, tetapi akan tumbul selain bidangnya. Mendustakan duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan, bahaya sekali mendustakan. Hanya gara-gara dia adalah diduga keturunan Nabi, dia diduga dibatalkan, diduga, sekedar dugaan saja. Wah, dugaan bahasanya dia tidak sambung dengan Nabi. Gara-gara dugaan begini, lihat, menjadi menafikan ilmunya. Jenengan waos piyambak. Mboten kok, wah sing ngerti kudu aku dhewe, sing ngerti kudu Kiai Haji Madun Usman saja, enggak, semua berhak tahu. Ternyata kitab-kitab internal Ba'alawi niku bermasalah. Kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq, disalin oleh Ba'alawi juga bermasalah. Kalau sudah Anda meninggalkan mereka, di antara mereka adalah para ulama juga, bukan sekedar Habib atau turun Nabi, tapi ada ulama. Berarti Anda juga meninggalkan keulamaannya, di samping Anda meninggalkan seorang duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah Anda mulai masuk wilayah-wilayah pendustaan atau yang mengarah kepada sesuatu yang sangat berat, menafikan nasab dan sebagainya, Anda akan rugi pada akhirnya. Yang jelas yang kita rasakan hari ini, yang jelas bukan masalahnya, akan tapi yang jelas adalah apa? Akibatnya hari ini. Akibatnya, lihat permusuhan, lihat, tidak mesra lagi, tidak indah lagi. Kitab-kitab yang menunjukkan tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang dikarang oleh ulama eksternal Ba'alawi, karena ada hubungan pertemanan, kekerabatan, perguruan, sama-sama guru, itu juga bermasalah, harus dikritisi. Di Indonesia yang paling mengkritisi adalah beliau. Tolong adanya berita gonjang ganjing ini Anda tutup. Jangan Anda membahas masalah itu. Anda urusi keluarga Anda, Anda urusi rumah tangga Anda. Yang mau pesantren, urusan pesantren Anda. Menghabiskan waktu membahas masalah itu sudah jelas. Guru-guru kita itu semua, guru-guru mulia, sudah Anda tidak usah bahas masalah itu. Ini membahayakan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Masjid Hafiza yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Nur Ihya. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Saya punya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk versi cetakan dan 3 versi manuskrip, Mesir, Paris, dan Berlin. Semua sama. Ternyata Syekh Bahuddin Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk itu salah menulis Al-Quran. Al-Quran wae iso salah. Nek jare Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, wong nek wis salah 1-2 auto berbohong, batal riwayate. Malsu kuburan 1 2 3 gak ngaku, batal riwayate. Oleh sebab itu saya sering mengatakan Rumel Abbas itu matrukur riwayah, gak usah digugu. Akeh bujuk ini. Ngoten nggih. Termasuk kita semua, bagaimana cara memperlakukan orang lain selain kita. Tak ada yang lebih terhormat. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyadu ala aswada wala li aswada ala abyadu illa bittaqwa. Kalau kita jabarkan lebih luas lagi, wala li Madura ala Jawa wala Jawa ala Madura, sama saja kecuali takwa. Takwa niku napa? Nglakoni keapian sing didasari ngangge ilmu pengetahuan. Ilmul yakin, ainul yakin, ya hakul yakin. Kaulo sak rencang-rencang kalian KRT Fakih itu bagus Nur Fadil, beliau Hadratul Syekh Kiai Haji Madun Usman sudah sangat mantep madep ngasilake ing pikarep bahwa nasab Ba'alawi itu batal.
batal, tidak tersambung lagi. Saya tidak mengikuti teori murni dari Kiai Haji Maduddin Usman saja, tetapi saya juga meneliti. Untuk anggota PWI dan para santri putra putri, tolong cari 3 kitab saja dulu. Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi. 2, kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Yang ketiga, kitab Tabaqatul Khawas. 3 tok niku mawon kangge mbuktekno nek mangke lambe kula niki ngawur. Para yai monggo wajib memiliki 3 kitab ini untuk menentukan, memastikan nasabnya habaib itu kloningan, modifikasian atau asli sesuai dengan data yang ada dalam kitab-kitab nasab, sejarah, tobakot dan lain-lainnya, baik dari internal mereka ataupun eksternalnya. Tabaqatil Ulama wal Muluk, PR yang anggota PWI nggih, para kiai, para santri cari kitabnya. Terus yang kedua, kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Ini internal karya kalangan Ba'alawi, yakni Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib mecah wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cari kitabnya, pasti akan berbeda-beda dalam menyimpul atau mengasumsikan, memahami isinya. Nanti kalau panjenengan semua para rawuh, bapak ibu sedherek sedaya, para kiai, para santri mendengar di media, baik diskusi RA ataupun diskusi-diskusi lainnya, baik yang ada di kampus perguruan tinggi, pondok pesantren atau lembaga-lembaga nanti jika diadakannya, maka jenengan harus megang 3 kitab ini. Pasti jelas isinya, okay? Jelas isinya bahwa memang nasab wayang kamakola Asy-Syaikh Khalil Yahya Khalil Sakuf, ketua PBNU. Tapi nanti kami usulkan Rois Am PBNU-nya Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustama. Seandainya ketua Rois Am beliau aman NU, kita nggak perlu berkoar-koar keliling ke sana kemari untuk menyampaikan, menyadarkan saudara-saudara kita. Lah ternyata ya mohon maaf masih perlu ngaji bersama. Sekarang ini tidak ada yang paling, Bapak Ibu sedherek sedaya niki sami-sami padha pintere. Jenengan yang duwe HP, jenengan duwe akun, duwe sembarang akses kemanapun bisa, semua wis padha pinter, ora iso diapusi maneh. Ora iso diapusi saiki, wis padha pinter kabeh. Zamane wis beda, ora padha karo biyen. Nek biyen ngono sing ngerti ke aku dhewe. Romo Kiai Imaduddin Usman juga begitu. Saya sering bertanya dan kadang meminta pendapat beliau, kenapa bisa seperti ini, Yai? Sama-sama itu, memberi dan menerima, tidak ada yang paling alim, alamah. Sekarang ini sama-sama. Orang akan tajam, cerdas, pandai pada bidangnya masing-masing, tetapi akan tumbul selain bidangnya. Mungkin bukan kata-kata yang kalau sampai akan mangke gol gongi niki panjenenganipun
Kalian ngenteni rokokipun telas nggih. Kanun kedhik nggih. Biar tutup dulu nggih. Nggih. Kula mboten ngrokok, Pak, Bu. Bu, jenengan seneng duwe mantu sing gak gelem ngrokok napa? Bu. Seneng golek mantu sing gak gelem ngrokok napa? Ya golek mantu kula. Nggih. Tapi kula diancem bojo kula kok nambah maneh lewati dulu mayat saya ngono Bu. Aku termasuk wedi Bu. Wedi nambah maneh niku wedi. Bojo kula namung setunggal. Anak kula niku kuwatah wedok kabeh. Nggih. Kuwatah. Dados kula namung lillah billah nglaksanakake dakwah li ilali kalimatillah ngoten mawon. Tetep kula nggih guru kadang kula tanglet Hadratus Syekh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kula kirimi al-jaharus syafaf. Kula kirimi PDF yang dibutuhkan. Monggo Yai jenengan waos piyambak. Mboten kok sing ngerti kudu aku dhewe, sing ngerti kudu Kiai Haji Madun Usman saja, enggak semua berhak tahu. Ternyata kitab-kitab internal Ba'alawi niku bermasalah. Kitab eksternal Ba'alawi yang ditahqiq disalin oleh Ba'alawi juga bermasalah. Kitab-kitab yang menunjukkan tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang dikarang oleh ulama eksternal Ba'alawi karena ada hubungan pertemanan, kekerabatan, perguruan sama-sama guru, itu juga bermasalah, harus dikritisi. Di Indonesia yang paling mengkritisi adalah beliau. Tepuk tangan beliau. Dan saya nomor 2, nomor 3-nya saja. Urusan DNA KRT Fakih Wiradiningrat dan Dr. Sugeng Sugierto, Prof. Ari Kaim dan lain-lain. Jadi bermasalah. Kula paringi contoh mawon. Mangke menawi wonten sederek muhibin ingkang taksih dereng sadar. Wah, Ibnu Hajar Al-Haytami nggak mungkin salah, nggak mungkin. Imam As-Sakhawi nggak mungkin salah. Syekh Al-Muhibbi nggak mungkin salah, nggak bisa. Ulama sekali berapapun itu bisa salah. Yang maksum itu hanya Rasulullah. Saya bisa buktikan? Bisa. Saya punya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk versi cetakan dan 3 versi manuskrip. Mesir, Paris, dan Berlin. Semua sama. Ternyata Syekh Bahuddin Al-Janadi, pengarang kitab As-Suluk itu salah menulis Al-Qur'an. Al-Qur'an wae iso salah. Nek jare Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, wong nek wis salah 1-2 auto berbohong, batal riwayate. Malsu kuburan 1 2 3 gak ngaku, batal riwayate. Oleh sebab itu saya sering mengatakan Rumel Abbas itu matrukur riwayah, gak usah digugu. Akeh bujuk ini. Ngoten nggih. Mohon maaf niki forum terbuka. Janjane mboten pengen keras tapi sedikit lunak kula. Nggih. Kula ceramah teng ngarepe jenengan ngeten niki, kula ngombe tangan kiwa. Kula niku pun matruk, jangan gugu omongan saya. Oh, fasik iki. Ngoten. Ngombe tangan kiwa niki mau. Dados persyaratan nyampekno dakwah niku nggih mboten gampang. Contoh ya, napa Syekh Bahuddin Al-Janadi niki setunggal mawon mangke kula tutup. Ketika menyebut dan membaca Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 41 itu dicampur kalian surat Al-Ankabut ayat 58. Saya kira itu tidak sesuai antara kitab versi cetakan dengan manuskrip, ternyata sama. Dan tidak dirubah oleh penyalinnya yang terakhir, hanya dikasih footnote, catatan kaki saja. Lah ini kan Quran nih Pak Bu. Kalau sengaja ya berarti jelas-jelas kafir, murtad. Kalau tidak sengaja, ya itu tadi lamanya ulama sekali sehebat apapun itu pasti ada kesalahannya. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga ada kesalahannya. Oleh sebab itu zamannya berbeda lalu dibenarkan oleh beliau Kiai Haji Madun Usman, gitu loh.
Ini ayatnya, dengan simak nanti. Surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum ghurafan tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Harusnya ini ayat 58 surat Al-Ankabut, mungkin dengan simak buka piyambak. Tapi ternyata ditulis di manuskrip 3 itu sama versi cetakannya, walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Quran wae lho salah. Syekh Bahauddin Al-Janadi paling pertama dan utama yang dijadikan rujukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah. Salah gitu. Jadi kalau misalkan pendukung Habib Alawi, Abu Hibin semua, wah nggak mungkin salah Imam Ibnu Katsir Al-Haytami, nggak mungkin salah As-Sakhawi, nggak mungkin salah Habib Ali bin Abu Bakar, nggak bisa. Yang maksum itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan beliau Megi Haji Marzuki Mustamar juga, Rasulullah juga pernah keliru kok ketika berembuk masalah strategi perang Uhud, sehingga perang Uhud umat Islam kalah. Nggih, janjane Kanjeng Nabi wis leres, tapi ternyata sahabat yang lain mengatakan gini aja Kanjeng Nabi, itu kan bukan wahyu dari Allah kan. Oh, akhirnya kalah perang Uhud itu. Nah, inilah yang namanya manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Panggonane salah lan lali, lepat luput lan supi niku menungso. Mekaten ingkang saged kaula aturaken, kaula paringaken wekdalipun dateng pranoto acara. Akhirul kalam wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Faya ashabal fadail, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun guru kula sedaya al-mukarram al-alim al-allamah sahibil fadilah ad-da'i ilallah Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abdul Mujib Salam, Kiai Suadi, dan para kiai-kiai yang lain yang banyak sekali tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena saya akan ada acara yang lain. Para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Al-ayah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang sesama umat Islam. Maka oleh karena itu, di dalam majlis maulid yang mulia ini saya mengajak kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat, mari kita saling menyayangi sesama umat Islam. Rohama menurut Syekh Nawawi bisa dibaca dengan nasab, asyidda juga dibacanya nasab. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ah asyidda'a 'alal kuffari ruhama'a bainahum. Yang biasanya kan dibacanya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u
bainahum, dia jadi khobar dari walladzina ma'a. Kemudian Muhammadur Rasulullahnya jadi khobar mubtada maktub. Ada juga yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu, wawnya bukan istinab tetapi maktub kepada Muhammad. Kemudian asyidanya menjadi khobar dari Muhammadur Rasulullah. Nah, qiraat yang ketiga ini asyidanya bukan diropakan tetapi dinasobkan. Nusiba alal madhi wal hali, kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, dinasobkan lafadz asyidda dan rohama alal madhi karena ada pujian dari Allah untuk Rasulullah dan para sahabat. Apa pujiannya? Yaitu mental daripada Rasulullah dan sahabat, asyidda'a 'alal kufar hala kaunihim asyidda'a 'alal kufar ruhama'a bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir tetapi saling menyayangi sesama umat Islam. Sesama umat Islam dari mulai timur sampai ke barat harus saling menyayangi. Warna kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, pandangan keagamaan boleh berbeda, tetapi selagi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus saling sayang menyayangi. Akur jos ini tarekatnya Yai Marzuki, jos bablas. Jangan sampai tausiah dari Yai Suadi kita mau dipecah belah mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima. Alhamdulillah, karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan, betul. Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah Mataram kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang. Kemudian ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa, daerah ilmuwan, di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram kuno semuanya dididik di Pasuruan. Yai Imad kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari prasasti Cungrang, angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam prasasti itu bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan, tempat di mana para dididik di Pasuruan. Saya yakin karena di sini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang, maka hari ini yang hadir melihat saya dan Yai Marzuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan dan ulama di masa lalu. Tapi kalau ada orang tidak percaya, nggak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa kerajaan Medang, ya monggo. Kita punya prasasti, kita punya kitab sezaman, kita punya arkeologi yang membuktikan Pasuruan adalah kerajaan besar di masa lalu. 932 Masehi, di mana kerajaan Medang waktu itu dipindah ke Jombang dan pusat pendidikannya di Pasuruan.
Dan di waktu kerajaan Ratu Sima 500 tahun sebelumnya itu, bahwa Pasuruan adalah pusat kerajaan Jawa terbesar di Jawa ada di Pasuruan ini. Tetapi orang mau nggak percaya ya ndak apa-apa. Dibatan kita punya data, tapi orang ndak percaya ndak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja, tapi kalau ada orang yang nggak percaya ya ndak apa-apa. Gibatan. Dan kita mengenai bagaimana orang mau percaya pada kita turunan Ratu Sima, turunan Empu Sendok, ya ndak apa-apa, kita ndak marah. Kita punya silsilah sampai Ratu Sima di abad ke-5 atau ke-4 Masehi, Empu Sendok di abad 10 Masehi. Tapi orang tidak percaya ya tidak apa-apa. Betul? Ada yang punya silsilah Wali Songo. Orang kita mempunyai silsilah, kita meyakini. Orang tidak percaya ya tidak apa-apa. Betul apa tidak? Begitu pula wahai saudara-saudaraku, siapa saja yang punya silsilah, dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat, yang punya guru tetap dia guru, yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah, bersatulah dalam agama Allah yaitu Islam, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nanti musuh-musuh Islam yang dari balik layar akan ikut-ikutan. Pasuruan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah kabupaten yang mempunyai sejarah panjang, orang-orang besar di masa lalu, harus menjaga, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa Pasuruan siap tenang. Betul? Pasuruan siap damai, Pasuruan siap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah. Sama-sama orang NU, nggak ada mungkin yang hadir di sini bukan orang NU. Ini yang hadir 12.000 orang, semuanya nderek Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan segala keilmuannya yang luar biasa mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Ini yang harus dijaga.
tepo seliro, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Kita sebagai penerus Mbah Hasyim Asy'ari harus tetap memegang prinsip-prinsip Mbah Hasyim Asy'ari yang diwariskan dari Sunan Ampel, yang diwariskan dari Maulana Malik Ibrahim, yang diwariskan dari Sunan Giri, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Sunan Derajat, yang diwariskan dari Sunan Muria, yang diwariskan dari Sunan Kudus, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Inilah para hadirin, Allahumma innaka ta'lam annana qad hadarna في هذا المجلس الشريف في هذا المجلس الشريف مجلس المولد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأفض علينا لباس العز والتكريم فأفض علينا لباس العز والتكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وارزقنا رزقا واسعا halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihanin wala ta'abin bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren Ar-Raudhah yang didirikan oleh Abu Ammar, ya Allah, langgengkan ia sampai hari kiamat. Santri-santrinya jadikan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang akan senantiasa mewarisi ilmu daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Kiai Abu Ammar telah melahirkan para kiai-kiai di seluruh pelosok Nusantara ini. Maka untuk masa depan, ya Allah, rizkikanlah Kiai Suadi, Gus Huda dan keluarga besar Yai Abu Ammar, keturunannya, para santri yang akan tetap menjadi ulama penjaga persatuan dan kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Kiai Haji Nur Ihya yang mana juga membahas tentang masalah nasab klan Ba'alawi, yang mana kalau menurut Kiai Ihya, Kiai Ihya ini juga mengikuti atau juga melakukan penelitian. Ternyata dalam kitab As-Suluk katanya ya, dalam kitabnya itu ternyata di situ cangkokan nasab klan Ba'alawi ini cangkokan. Dan juga Kiai Ihya ini menanggapi tentang ceramah-ceramah dari Buya Yahya ya. Jadi Buya Yahya yang mengatakan jangan ikut-ikut masalah nasab. Kalau memang ingin ada kecintaan kepada para habaib, pada ulama, jangan ikut-ikut masalah tentang nasab ya. Jadi ceramahnya dari Buya Yahya ini ditanggapi atau dikomentari oleh Kiai Haji Nur Ihya ini ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Nur Ihya ini sekali lagi menegaskan bahwasanya klan Ba'alawi ini terbukti tidak terkonfirmasi, karena beliau sendiri juga melakukan penelitian ya, melakukan penelitian sendiri dari kitab-kitab. Ternyata dalam kitab itu termasuk cangkokan ya, klan Ba'alawi ini cangkokan. Ini cerita atau ceramah Kiai Haji Nur Ihya di Pasuruan kemarin ya. Jadi ini ceramah terbaru dari Kiai Nur Ihya yang menanggapi tentang Buya Yahya yang berkomentar atau menyindir pendukung-pendukung tesisnya Kiai Iman. Jadi Buya Yahya ini termasuk dari, kalau saya baca ya, kayaknya dari muhibbinnya Ba'alawi ini ya teman-teman. Jadi Kiai Ihya ini juga dalam komentarnya menerangkan bahwa klan Ba'alawi ini terputus atau tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.